Bab 1802, melindungi Valentino. Valentino, cepat pergi, jangan cemaskan aku. Aku akan membantumu menahan mereka. Lagi pula, mereka tidak mungkin mencelakai wanita hamil. Ucap Angel sambil buru-buru melepaskan telapak tangan Valentino dan mendorongnya dengan kuat. Valentino hanya menggeleng sambil tersenyum pahit dan tidak bergerak dari posisinya. Saat ini, melarikan diri akan dianggap melawan hukum karena pria bernama Aji Sudiro itu berhak membunuh Valentino di tempat. Valentino Wijaya, aku, Aji Sudiro, datang untuk menahanmu dan membawamu pergi atas nama Pak Reza. Kalau kamu berani melawan penegakan hukum, aku berhak membunuhmu di tempat. Jangan melawan! Seru Aji kepada Valentino tanpa terburu-buru. Beraninya kamu mencari masalah di kediaman keluarga Anda? Majulah kalau kamu memang berani. Hanaga telah berusaha menekan amarahnya untuk waktu yang cukup lama, tapi emosinya seketika pecah. Kali ini, Pak Reza benar-benar kelewatan. Dia mengacau saat pernikahan sedang berjalan dan ingin mengacau lagi ketika Angel pulang ke kediaman keluarga Anda. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa perwira bintang 3 seperti Hanaga hanya jago kandang? Aji yang mendengarnya pun tersenyum datar, kemudian memerintahkan pasukan di belakangnya untuk masuk ke kediaman keluarga Anda. Saat melihat seragam militer Aji, tidak ada satupun penjaga keluarga Anda di depan pintu yang berani menghentikannya. Bersama ratusan tentara bersenjata lengkap di belakangnya, Aji langsung memasuki kediaman keluarga Anda tanpa ragu. Hanaga memicingkan matanya. Kalau yang masuk tanpa izin ke kediaman keluarga Anda sambil memegang senjata api adalah orang lain, Hanaga boleh saja membunuh mereka di tempat. Namun, dia tidak boleh melakukannya terhadap Aji. Aji adalah seseorang yang dekat dengan Pak Reza. Di luar pangkalan militer, dia adalah juru bicara Pak Reza. Menghadapi Aji sama saja berurusan dengan Pak Reza, dan melawan Pak Reza adalah kejahatan besar. Kali ini, Aji bahkan tidak menyapa Hanaga dan langsung melontarkan pertanyaan kepada Valentino. Valentino, kamu sudah diberi waktu yang begitu lama. Apakah kamu masih tidak sudi pergi bersama kami? Valentino perlahan berbalik dan menatap Aji. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia yakin bahwa ucapan apapun yang diucapkannya saat ini tidak akan mengubah apa-apa. Aji menatap Valentino sejenak, kemudian langsung memerintahkan. Bawa dia. 10 prajurit bersenjata lengkap segera mengeluarkan borgol masing-masing dan berjalan menuju Valentino. Hanaga yang melihat borgol-borgol tersebut pun membelalak. Apa maksudnya? Kenapa mereka sampai menggunakan borgol segala? Apakah mereka ingin mengatakan bahwa Valentino sudah tidak mungkin bisa kabur lagi? Lamerto mendengus dingin dan melangkah maju untuk menghentikan mereka dengan berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Hanaga segera melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan sesuatu. Di antara para tamu, beberapa perwira tentara berjalan ke belakang Hanaga dan berdiri di depan Valentino dan Angel. Semua perwira di belakang Hanaga itu mengenakan lencana bunga emas atau bintang perak yang menunjukkan pangkat mereka yang tinggi. Namun, Aji bahkan tidak melirik mereka sama sekali, seolah-olah mereka hanyalah dekorasi. Jenderal Hanaga, jangan membuang-buang tenaga dengan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Hari ini, aku telah diperintahkan oleh Pak Reza untuk membawa Valentino kembali dan melapor. Kecuali kalian bisa mendatangkan seseorang yang pangkatnya bahkan lebih tinggi dari Pak Reza, apapun yang kalian lakukan tidak akan berguna. Aji berbicara dengan nada yang sangat serius dan sombong. Dia sama sekali tidak membiarkan Hanaga melawan. Saat mendengar ucapan itu, para perwira militer di belakang Hanaga langsung terdiam. Memang benar bahwa mereka adalah bawahan Hanaga, tetapi mana mungkin mereka berani melawan Pak Reza yang merupakan seorang gubernur militer? Oleh karena itu, saat ini mereka juga merasa serba salah. Bawa dia pergi! Perintah Aji sambil mendengus dingin. Dalam sekejap, 10 prajurit tadi pun kembali berjalan menuju Valentino. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Hanaga menggertakkan giginya. Di saat ini,
dia menyadari bahwa ada beberapa hal yang berada di luar kendalinya. Hanaga sudah kehabisan solusi. Hari ini, Valentino terpaksa harus ditangkap. Selain itu, tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhir penangkapan ini. Di sisi lain, saat ini Valentino sama sekali tidak panik. Dia sudah lama menunggu datangnya hari ini, jadi dia tidak terlalu gugup. Cepat atau lambat, ada beberapa hal yang harus dia hadapi dan selesaikan. Karena dia memang tidak dapat melarikan diri lagi, dia mau tak mau harus pergi dengan patuh dan menyelesaikan masalah ini. Valentino, Valentino. Panggil Angel sambil memegang lengan Valentino dengan erat, tatapannya dipenuhi kekhawatiran dan keengganan. Tidak apa-apa, aku akan segera kembali. Sambil tersenyum, Valentino memeluk Angel dengan lembut, kemudian menatap 10 prajurit di depannya dengan tenang. Tidak ada perlawanan maupun rasa takut. Valentino hanya menunggu mereka maju dalam diam. Sialan! Kak Valentino! Chris dan yang lainnya juga menggertakkan gigi dengan kesal. Akan tetapi, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh melawan Aji, karena hal itu hanya akan menambah rasa bersalah Valentino. Karena itu, mereka hanya bisa berusaha menahan emosi masing-masing. Berhenti! Tepat saat 10 prajurit berjalan ke sisi Valentino, tiba-tiba terdengar teriakan seseorang dari belakang. Ke-10 prajurit itu secara spontan menoleh ke belakang. Aji juga ikut menoleh ke belakang dengan tatapan kesal. Di sana, Tuan Besar Yuanda yang memegang tongkat sedang berjalan menghampiri mereka dengan mantap, diikuti oleh belasan orang bawahannya. Valentino juga berbalik dan langsung tertegun. Pada saat ini, Tuan Besar Yuanda berjalan di paling depan, sedangkan orang-orang yang mengikutinya dari belakang adalah mereka yang tadinya melewati halaman depan kediaman keluarga Yuanda dan lewat dari halaman belakang. Namun, saat ini mereka sudah melepas mantel hitam mereka dan memperlihatkan pakaian mereka yang sesungguhnya. Semuanya mengenakan seragam militer dan berbaris bahu-membahu. Lencana pangkat mereka berkilau dengan cahaya keemasan dan terlihat sangat menyilaukan. Secara total, ada 16 orang perwira militer yang semuanya berpangkat tinggi. Selain itu, ada 4 jenderal bintang 1 dan 2 jenderal bintang 2. Bisa mengumpulkan orang-orang berkuasa seperti mereka di satu tempat benar-benar hebat. Keluarga Yuanda telah berkembang selama bertahun-tahun. Ditambah dengan koneksi Tuan Besar Yuanda sendiri, tentu saja dia bisa memanggil para perwira militer itu kemari. Namun, orang paling kuat yang bisa dibawa oleh Tuan Besar Yuanda hanya sebatas orang-orang ini. Tuan Besar Yuanda mendengus dingin, lalu melangkah maju dan berkata, "Tampaknya pengaruh keluarga Yuanda sudah menurun. Tak kusangka akan ada orang yang berani datang untuk menangkap seseorang dari rumah kami. Pak Jibran." Ketika Aji melihat Tuan Besar Yuanda, dia tetap menyapanya dengan hormat. Apapun situasinya, Tuan Besar Yuanda adalah seniornya. Tuan Besar Yuanda melambaikan tangannya dan langsung mengajukan permintaannya tanpa basa-basi. "Ditambah orang-orang di belakangku, apakah kami masih tidak boleh menahan Valentino 1 hari lagi?" Aji terdiam cukup lama, tetapi dia tetap menggeleng perlahan dan berkata, "Pak Jibran, aku tidak bisa melakukannya." "Cih!" Tuan Besar Yuanda mendengus dingin, lalu menancapkan tongkatnya ke lantai. "Saya, Jenderal Bintang 1 Distrik Militer Barada, datang untuk melindungi Valentino selama sehari. Saya, Jenderal Bintang 2 dari wilayah militer utara, datang untuk melindungi Valentino selama sehari. Saya, Jenderal." Wash! Dalam sekejap, belasan perwira di belakang Tuan Besar Yuanda melangkah maju sambil menyatakan permintaan yang serupa. Keempat Jenderal Bintang 1 dan 2 Jenderal Bintang 2 mengeluarkan lencana dari saku mereka. Hal ini sangat jarang terjadi. Seorang jenderal harus bersikap layaknya seorang jenderal. Dalam sekejap, terlihat 6 buah lencana emas yang memancarkan cahaya keemasan. Bab 1803, menyelesaikan masalah ini di sini. Selain ke-6 jenderal tersebut,
para perwira militer yang tersisa tidak cukup berkuasa untuk mengeluarkan surat permintaan seperti para jenderal tersebut. Namun, mereka juga maju secara serempak hingga lencana mereka bersinar terpantul cahaya. 6 jenderal ditambah 16 perwira. Poin terpenting saat ini adalah mereka semua merupakan orang penting dengan kekuatan yang nyata. Meskipun Hanaga adalah seorang jenderal, dia telah meninggalkan dunia militer, jadi dia memiliki banyak keterbatasan. Namun, para jenderal ini berbeda karena mereka semua masih aktif di dunia militer. Dengan satu perintah saja, pasukan yang tak terhitung jumlahnya akan langsung berkumpul sesuai perintah mereka. Tidak ada yang akan berani meremehkan orang seperti itu. Tuan Besar Yuanda benar-benar telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Valentino. Aji yang melihat pemandangan ini langsung terdiam, tapi ada jejak kemarahan yang melintas di matanya. Tak disangka, mereka benar-benar berani melawan perintah hanya demi Valentino. Jangan bilang, mereka berencana mengeroyok dirinya. Tanpa menunggu tanggapan Aji, seorang jenderal tua di belakang Hanaga melangkah maju tanpa mengatakan apa-apa. Setelah itu, belasan perwira lain juga sama-sama maju dan berdiri di depan Valentino dan Angel untuk melindungi mereka. "Valentino, mereka!" ujar Angel sambil menatap mereka dengan mata terbelalak, lalu menggenggam lengan Valentino dengan erat. "Mereka semua adalah kekuatan yang bisa dikerahkan ayah dan Tuan Besar Yuanda. Sepertinya, mereka benar-benar telah mengerahkan segalanya." Valentino memicingkan matanya dan menghela napas di dalam hati. Namun, dia tidak berlama-lama di belakang. Dia pun perlahan-lahan melangkah maju. Bersembunyi tidak ada gunanya lagi. Maksud dari perintah Pak Reza kepada 100 orang untuk mendatanginya dengan borgol sudah sangat jelas, yaitu supaya Valentino tidak bisa kabur. Kalau sudah sampai seperti itu, apakah Pak Reza akan mundur? Kalau dia mundur, dia akan menjatuhkan harga dirinya sendiri. Jadi, intinya tidak ada ruang untuk bernegosiasi lagi, kecuali keluarga Yuanda bisa membawa seseorang yang jabatannya bahkan lebih tinggi daripada Pak Reza. Dengan begitu, mereka mungkin masih bisa membelikan Valentino waktu 1 hari. Kalau tidak, hal itu tidak mungkin terjadi. Kemungkinannya bahkan mendekati 0. Lagi pula, Valentino juga sudah lelah. Masalah ini telah melibatkan terlalu banyak orang. Kalau hal ini terus berlanjut, orang yang terlibat akan terus bertambah. Hal ini bukanlah sesuatu yang diinginkan Valentino. Demi menjaga hubungan mereka dengan keluarga Yuanda, orang-orang tersebut bahkan rela membantu dirinya bahkan jika mereka harus mengorbankan masa depan mereka. Mana mungkin Valentino rela mendorong orang-orang berhati baik ini ke dalam lubang api? "Jenderal Aji, kalau kami bergabung, bisakah kamu memberikan Valentino waktu 1 hari lagi?" ujar para jenderal tersebut sambil melangkah maju. 6 jenderal di depan mengangkat surat perintah mereka, sedangkan belasan orang di belakang mereka menunjukkan lencana mereka. "Apakah kalian ingin melanggar perintah seorang gubernur militer? Apakah kalian menyadari konsekuensi dari tindakan ini?" tanya Aji dengan nada yang makin dalam, ekspresinya juga menjadi sangat kusut. Mendengar ucapan Aji, Valentino lagi-lagi menghela napas dan perlahan mengulurkan tangannya dan mendorong telapak tangan Angel ke bawah. "Aku ingin menyelesaikan masalahnya di sini saja. Aku akan pergi bersama kalian," ujar Valentino sambil melangkah maju dan menatap Aji yang masih melipat kedua tangan di belakang punggung. Mendengar jawaban Valentino, semua orang pun tercengang. Tuan Besar Yuanda tidak bisa menahan amarahnya. Dia pun menancapkan tongkatnya ke lantai dan berseru, "Valentino, apa yang telah membuatmu kehilangan akal?" "Pak Gibran, aku, Valentino Wijaya, berterima kasih atas usaha kalian. Tapi, karena situasinya sudah begini, tidak ada artinya kalau kita terus melawan," ucap Valentino sambil menggeleng dan tersenyum pahit. Walaupun belasan orang ini rela membuang masa depan karier mereka, mereka hanya akan memberikan Valentino waktu 1 hari supaya dia bisa kembali ke kota Neo. Namun, apa yang harus dilakukan Valentino selanjutnya? Apakah dia benar-benar ingin melawan para petinggi di kota Neo seorang diri? Hal itu hanyalah angan-angan. Jadi, Valentino tidak ingin melawan lagi.
Kalau bisa, Valentino tentu akan memilih untuk menyelesaikan masalah ini lebih awal. Baguslah, lagi pula itu adalah keputusan paling bijak untukmu. Ucap Haji sambil tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya. 10 prajurit yang memegang borgol itu pun kembali berjalan menuju Valentino. Valentino agak melemaskan tubuhnya dan perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya ke udara. Kak Valentino! Pada saat ini, Chris dan yang lainnya kembali menggertakkan gigi dengan kesal. Wajah Angel menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetaran. Sebagai seorang istri, siapapun yang melihat suaminya ditahan dan diborgol tidak mungkin bisa tenang. Chris, tolong bawa Angel ke belakang. Ujar Valentino secara tiba-tiba dengan lembut. Baik. Jawab Chris sambil menggertakkan giginya dan berjalan ke sisi Angel. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau. Angel melawan sekuat tenaga dan menolak untuk meninggalkan Valentino. Chris yang tidak berani menyentuh tubuh Angel pun terpaksa berdiri di samping tanpa perlawanan. Klang! Seorang prajurit membuka borgolnya hingga menghasilkan suara gemerincing dan segera memborgol Valentino. Berhenti! Tiba-tiba, Tuan Besar Yoanda berteriak dengan marah dan berjalan ke depan. Dia mengangkat tongkat di tangannya tinggi-tinggi, lalu menghempaskannya ke bawah. Klang! Brak! Tongkat Tuan Besar Yoanda pun mengenai borgol yang dipegang oleh prajurit tersebut. Akibatnya, borgol prak yang kilat itu pun jatuh ke lantai dan menimbulkan suara yang keras. Prajurit tersebut tidak berani melawan Tuan Besar Yoanda, jadi dia pun langsung bungkam. Pak Gibran! Seru Haji dengan marah. Namun, Tuan Besar Yoanda hanya menutup sebelah mata dan berjalan ke hadapan Valentino. Pada saat ini, aura Tuan Besar Yoanda yang mengesankan mulai terpancar. Saat ini, kedua matanya yang awalnya terlihat datar kini memancarkan cahaya dingin dan terlihat seperti sebilah pedang kuno yang tajam. Valentino, jangan pergi bersama mereka, berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Hanaga, kamu juga jangan ikut campur. Mundurlah. Sepanjang hidupku, aku selalu bersikap tinggi hati. Karena kepribadianku, aku juga telah melakukan berbagai hal yang tidak benar. Aku menyadari bahwa ada beberapa hal yang salah, tapi aku tetap harus melakukannya. Akibatnya, rasa bersalah di hatiku makin lama makin berat. Sampai di sini, Tuan Besar Yoanda berhenti sebentar dan menghela napas. Para tamu juga ikut menghela napas. Dia sering menceritakan masa lalunya, tapi ini adalah pertama kali dalam hidupnya di mana dia sudi mengakui kesalahannya. Tapi, sudahlah, tidak perlu membahas masa lalu lagi. Singkatnya, Valentino adalah pasangan cucuku, jadi aku pasti akan melindunginya walau hanya untuk 1 hari. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya selama 1 hari ini. Aku akan memikul semua akibatnya. Lagi pula, waktuku juga sudah tidak banyak. Nada bicara Tuan Besar Yoanda sangat tegas dan mantap. Dari 300 orang yang bergabung dengan tentara bersama-sama, sekarang hanya tersisa 17 orang di masa pensiun. Lagi pula, aku sudah hidup bertahun-tahun lebih lama daripada ke-283 orang itu. Aku sudah puas. Saat mendengar ucapan Tuan Besar Yoanda, puluhan orang di belakangnya saling memandang, kemudian ikut maju selangkah dan berdiri di belakang Tuan Besar Yoanda dengan teguh. Bagaimanapun juga, Tuan Besar Yoanda dan Hanaga mampu mendatangkan mereka. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa keduanya layak mendapatkan kepercayaan mereka. Bab 1804, dihargai malah kurang ajar. Sebagian besar orang-orang militer sangatlah setia kawan. Mereka akan melakukan apapun demi mendapatkan kepercayaan ini. Kalian benar-benar berencana memberontak? Tanya Jenderal Aji dengan marah. Sorot matanya membekukan tulang. Valentino mengerutkan kening dan akan melangkah maju lagi. Namun, seorang senior paruh baya yang tidak dia kenal langsung menghentikannya dari belakang. Dia bahkan tidak mengizinkan Valentino untuk bicara. Maksudnya adalah untuk melindungi Valentino dari masalah.
Tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Jenderal Aji. Namun, tatapan mata semua orang tegas dan menunjukkan maksud hati mereka. Apa menurut kalian pangkatku belum cukup, sehingga tidak akan bisa menghentikan kalian? Tanya Jenderal Aji lagi, tetapi masih tidak ada yang menjawab. Namun, dalam hati mereka memang berpikir seperti itu. Tak peduli seberapa kuat Aji, dia hanya seorang diri. Sementara di pihak mereka, keenam jenderal semuanya ada di sana. Mengapa mereka harus takut pada Aji? Sepertinya kalian hendak memaksaku memanggil Pak Reza? Tanya Jenderal Aji sambil tersenyum dingin dan menatap semua orang dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, jantung semua orang berdebar kencang dan cepat. Jika dia benar-benar memanggil Pak Reza, jangankan 6 jenderal, 16 jenderal pun tidak akan ada gunanya. Gubernur militer dan jenderal memiliki tingkatan kemampuan yang sama sekali berbeda. Bagaimana jika posisi gubernur militer tertinggi ini dapat dibandingkan dengan angka? Pak Reza seorang setara dengan ribuan hingga puluhan ribu orang. Benar saja, mendengar apa yang Jenderal Aji katakan, pandangan mata Tuan Besar Yuanda sedikit goyah. Jika Pak Reza benar-benar turun tangan, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalanginya, juga tidak akan ada yang berani. Jika kamu menghalangi seorang gubernur militer, kamu akan dibunuh di tempat. Melihat semua orang yang terdiam dan menundukkan kepala, Jenderal Aji pun mencibir dan berkata, Pak Reza sudah tahu keluarga Yuanda akan berulah. Jadi, apa menurut kalian Pak Reza tidak siap menghadapi ini? Lanjut Jenderal Aji. Dia terlihat sudah habis kesabaran, wajahnya penuh senyum mengejek. Apa maksudmu? Tanya Tuan Besar Yuanda sambil sedikit mengernyit. Namun, Jenderal Aji hanya mendengus dingin, bahkan tidak menatap Tuan Besar Yuanda. Shoo! Jenderal Aji tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah segel emas. Ya, itu bukan token, melainkan segel. Token perwira bintang 3 milik Hanaga saja sudah sangat berkilauan. Sementara, segel besar di tangan Jenderal Aji ini juga berwarna emas. Di atasnya terdapat 2 naga emas bercakar 5 dengan moncong terbuka lebar yang terlihat agresif. Dengan munculnya segel emas ini, tubuh Jenderal Aji kini memancarkan aura yang menggetarkan. Kilauan segel emas itu memancar ke segala arah, membuat semua orang tidak berani menatap langsung. Token emas di tangan kanan jenderal di belakang Tuan Besar Yuanda itu seketika kehilangan kilauannya, sama sekali tidak bisa menandingi. Segel emas gubernur militer. Segel emas. Itu, segel emas gubernur militer. Astaga! Pak Reza benar-benar menggunakan segel emas gubernur militernya. Valentino pasti akan mati. Tidak bisa. Tidak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Seketika, seruan-seruan panik terdengar dari semua orang. Kekuatan menakutkan dari segel emas gubernur militer itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa segel gubernur militer itu setara dengan sebuah pedang kekaisaran kuno. Melihat segel emas ini sama seperti menemui sang gubernur militer langsung. Makna yang diwakili oleh segel emas gubernur militer ini bahkan lebih menakutkan daripada Pak Reza itu sendiri. Mereka sangat marah sehingga mereka bahkan berani menantang Pak Reza. Namun, dalam menghadapi segel emas ini, menghadapi pedang kekaisaran yang diberikan dari seorang petinggi, siapapun tidak akan berani bertindak lancang. Atas nama Pak Reza, aku, Aji Sudiro, menyandang segel emas gubernur militer ini untuk menangkap Valentino. Seru Aji. Siapapun yang menghentikanku akan dibunuh di tempat, tidak ada kompromi. Serunya sambil mencibir. Dia memegang segel emas itu dan mengangkatnya ke udara. Shoo! 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 Tanpa mengatakan apapun, keenam jenderal itu langsung memasukkan kembali token-token di tangan mereka sambil gemetar. Kemudian, puluhan orang di belakang Tuan Besar Yuanda semua melangkah maju serempak. Mereka berdiri dalam postur militer standar lalu mengangkat tangan untuk memberi hormat. Setelahnya, Lamerto, Hanaga,
termasuk Tuan Besar Yoanda pun menegapkan diri dan turut memberi hormat. Orang-orang militer yang berada dalam kerumunan penonton pun turut mengangkat tangan dan memberi hormat. Aura segel emas itu menyelimuti seluruh area. Saat ini, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat semua orang yang menciut, Aji kembali mendengus. Keluarga Yoanda ini tidak akan menyerah sampai mereka benar-benar hancur. Pak Reza telah berulang kali memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak pernah menghargainya. Kini, apa mereka sudah menyadari kekuatan kita? Borgol dan tangkap dia! Seru Aji sambil tetap memegang segelnya. Seorang prajurit segera mengambil borgol dan mendatangi Valentino. Valentino melirik prajurit itu dan tidak melawan sama sekali. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya lagi. Kali ini, orang-orang di belakang Tuan Besar Yoanda tidak berani menghentikannya. Sebelum Aji memasukkan kembali segel emas itu dari tangannya, mereka bahkan tidak akan berani mengubah postur berdiri mereka seenaknya. Semua orang mempertahankan postur hormat dan menatap segel emas gubernur militer itu. Valentino! Pekik Angel terlebih dahulu. Sementara itu, Hanaga yang masih mempertahankan postur hormatnya juga ikut berteriak. Hanaga! Seru Jenderal Aji seketika. Kamu harus ingat bahwa semua orang yang menantang saat segel emas gubernur militer digunakan harus dihukum mati. Letnan maupun perwira, jenderal maupun jenderal besar, semua orang dengan pangkat apapun harus tunduk. Lanjut Aji. Dengan kekuasaan segel emas, hukum mati tanpa kompromi. Seru Aji. Kata-kata Jenderal Aji itu menggelegar seperti guntur yang menyambar tanah dan bergema ke seluruh penjuru kediaman keluarga Yoanda. Klak! 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 Ratusan prajurit di belakangnya seketika mengangkat senjata api mereka dan mengukangnya. Dengan satu perintah dari Jenderal Aji, para prajurit ini tidak akan ragu untuk menembak. Lagi pula, tidak akan ada yang berani membangkang. Siapapun yang berani melawan perintah dari segel emas itu sama saja seperti memberontak. Itu merupakan sebuah dosa besar yang melibatkan 9 keluarga besar. Hanaga mengatupkan giginya erat-erat dan masih tidak berani bertindak impulsif. Valentino! Valentino! Seru Angel. Dengan wajah pucat, Angel terus berjalan maju dan mengulurkan tangan untuk menarik Valentino. Namun, dia dihalangi oleh 2 prajurit bersenjata. Bahkan ada seorang prajurit yang mengarahkan pistol ke kepala Angel. Mau apa kamu? Tanya Valentino. Tangan Valentino baru akan diborgol, tetapi dia seketika menarik tangannya kembali. Kilat dingin muncul di matanya. Pistolmu, turunkan! Ancam Valentino tanpa menunggunya menjawab. Namun, prajurit itu tidak menatap Valentino. Dia tetap mengarahkan moncong pistolnya ke kepala Angel. Keparat! Kalau aku bersikap menghargai, kalian jangan memanfaatkannya dan bersikap kurang ajar. Teriak Valentino. Dia meledak marah, berteriak sambil melangkah maju dan menendang dengan keras. Bam! Dengan satu tendangan keras, dia langsung menendang prajurit itu mental hampir 3 meter jauhnya, lalu jatuh ke tanah dengan suara kencang. Bab 1805, terpojok. Mau apa kamu? Berhenti! Klak! Klak! Dalam sekejap, ratusan prajurit membalikan senjata mereka dan mengarahkannya ke Valentino. Namun, Valentino mengabaikannya dan mengulurkan tangan untuk memeluk Angel. Dia menepuk-nepuk punggung Angel dengan lembut. Aku menghargai kalian karena kalian adalah prajurit pelindung negara. Ucap Valentino. Tetapi kalian juga harus menghargaiku. Siapa yang menyuruh kalian begitu lancangnya menodongkan pistol pada istriku? Ini terakhir kalinya. Lain kali, siapapun yang berani melakukan itu akan kubunuh. Seru Valentino marah. Camkan ini. Tidak peduli siapa kamu atau apa statusmu. Aku akan membunuh siapapun yang menodongkan pistol ke istriku.
kata Valentino dengan suara yang berat dan serius. Tubuhnya membelakangi Jenderal Haji dan orang-orangnya. Seketika, aura kuat Valentino membuat banyak orang di sana takut. Oleh karena itu, ratusan prajurit ini secara tidak sadar mengarahkan senjata mereka ke arah Valentino. Tidak ada yang berani mengarahkan senjata mereka lagi ke arah Angel. "Jenderal, dia terlalu gila. Haruskah kita membunuhnya di tempat?" tanya seorang ajudan dengan suara dingin. Jenderal Haji mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk menghentikan ajudan tersebut. Valentino pernah mengacaukan kota makmur dan menghabisi keluarga Darius demi Angel. Angel merupakan kesayangan Valentino. Jika ada yang berani mengusik kesayangannya ini, Valentino pasti benar-benar akan memberontak. Konsekuensi semacam itu jelas tidak diinginkan oleh para petinggi. Haji adalah seorang yang kaku dan saat ini dia merasa sangat percaya diri karena sedang memegang segel emas, tetapi dia bukan orang bodoh. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Jika seorang pria marah besar, pertumpahan darah bisa terjadi. Terlebih lagi, Pak Reza sama sekali tidak boleh meremehkan kekuatan besar yang mendukung Valentino dari belakang. "Valentino, apa yang harus aku lakukan?" isak Angel sambil memeluk Valentino erat. Air matanya mengucur deras. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," bisik Valentino sambil menepuk-nepuk punggung Angel. "Apakah kamu masih ingat apa yang pernah kukatakan padamu saat kita merayakan ulang tahunmu di kota Neo? Ingat, sampai kapanpun kamu akan menjadi pahlawanku," jawab Angel. "Aku masih terus ingin menjadi pahlawanmu, mana bisa aku tumbang begitu saja? Demi kedua bayi kita, aku pasti akan kembali. Percayalah padaku," ucap Valentino. Valentino memeluk Angel erat-erat selama hampir 1 menit, lalu perlahan melepaskannya dan berbalik mendekati Jenderal Haji. "Valentino! Valentino!" jerit Angel dengan air mata berlinang. Dia mengulurkan tangannya berusaha meraih lengan Valentino. Beberapa pelayan keluarga Yoanda buru-buru melangkah maju dan menahan Angel. "Ayo!" ujar Valentino. Dia berdiri tenang di tempatnya dan menunggu dengan pergelangan tangan terulur. Jenderal Haji menyipitkan mata sedikit lalu mengangguk. Prajurit yang sudah menunggu di sana segera mengambil borgol dan memasangkannya ke pergelangan tangan Valentino. Merasakan borgol yang dingin itu di pergelangan tangannya, Valentino tidak kuasa tertawa pahit sambil menggelengkan kepala. Ternyata akhirnya dia sampai di titik ini. Hanaga, Tuan Besar Yoanda, Chris dan lainnya semua terdiam. Namun, Chris dan Mario sudah menggertakkan gigi mereka kuat-kuat untuk menahan emosi. "Jangan impulsif! Jangan impulsif! Kalau kamu membangkang saat ini, kamu bisa dihukum. Semua kelancangan ini akan dilimpahkan pada Valentino." Mario terus bergumam pada dirinya sendiri seakan sedang bicara dengan orang lain dengan kepala tertunduk dan tinju terkepal. Klik! Dengan suara yang nyaring, borgol itu terpasang erat di pergelangan tangan Valentino. Dia terpojok dan tidak bisa lari lagi. "Ayo pergi!" ujar Haji sambil memasukkan kembali segel emas gubernur militernya, lalu berbalik dan masuk ke mobil. Setelah segel emas itu disingkirkan, Hanaga dan yang lainnya baru berani meletakkan tangan mereka yang terus memberi hormat. Valentino dikawal oleh 2 orang prajurit di kiri dan kanannya memasuki mobil Jenderal Haji. Banyak orang bermata kemerahan menatap Valentino dan mengantar kepergiannya. "Shoo!" Setelah memasuki mobil, dia menurunkan jendela dan menatap melewati orang-orang ke arah Angel di kejauhan. "Valentino! Valentino!" isak Angel, dia masih berjuang sambil memanggil nama Valentino. Valentino tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Angel sambil tersenyum tipis. "Aku akan ikut dengannya," seru Hanaga sambil berjalan ke arah mobil. "Siapapun yang pergi tidak akan ada gunanya," timpal Jenderal Haji ringan. Dia mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke tanah melalui jendela mobil.
Itu adalah token perwira bintang 3 milik Hanaga. Kleng! Token itu jatuh di tanah, membuat Hanaga sangat murka. Yang lain bahkan lebih ketakutan. Perilaku seperti ini sama saja dengan mencari mati. Akan tetapi, Jenderal Aji saat ini tengah memegang segel emas gubernur militer, sehingga dia mewakili Pak Reza. Siapa yang bisa menghukumnya? Ayah, bertahanlah, ucap Valentino. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya membungkuk mengambil token itu dan secara pribadi menyerahkannya padamu dengan 2 tangan. Ekspresi wajah Valentino tidak berubah, tetapi nada bicaranya sangat tegas. Hanaga seketika menatap Valentino dengan mata membesar selama lebih dari 10 detik sebelum mengangguk berat. Hei, nyalimu besar juga, jawab Aji sambil tersenyum, lalu menaikkan jendela mobil. Mobil yang mereka tumpangi mulai berjalan pelan untuk mengimbangi kendaraan yang ada di depan mereka. Valentino! Jerit Angel. Dia melepaskan diri dari pegangan pelayan keluarga Yoanda dan berlari mengejar. Valentino! Dengarkan dan ingatlah ini, teriak Angel sambil berlari dengan air mata berlinang. Kalau kamu tidak kembali selama 1 hari, aku dan bayi kita akan menunggumu selama 1 hari. Kalau kamu tidak kembali selama 1 tahun, aku dan bayi kita akan menunggumu selama 1 tahun. Kalau kamu tidak kembali, kami akan selamanya menunggumu. Angel masih berteriak dari belakang. Valentino memandang Angel dari kaca spion dengan hati yang perih. Akhirnya, mobil itu berbelok di sudut dan Angel menghilang dari pandangan. Kalau kamu tidak kembali, kami akan selamanya menunggumu. Kalimat ini terus bergaung di telinga Valentino membuat hatinya terasa dicabik-cabik. Fuh! Valentino mengembuskan napas panjang dan perlahan menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi. Matanya perlahan menutup. Sesaat kemudian, tetesan air mata perlahan jatuh di sudut matanya. Mengapa melakukannya kalau toh akan menyesal sekarang? Cemooh Aji dengan nada dingin dari kursi penumpang. Mendengar ini, Valentino perlahan membuka matanya dan berkata dengan ringan. Aku tidak menyesalinya. Jika aku bisa melakukannya lagi, aku akan melakukannya lagi. Kau! Desis Aji sambil seketika berbalik dan menatap Valentino selama hampir 10 detik, lalu memalingkan muka. Konyol! Apa hasilnya sepadan? Tanya Aji sambil cemberut. Demi dia, semua sepadan, jawab Valentino tanpa ragu. Aji memainkan sesuatu di tangannya sambil berkata ringan. Itu semua karena keluarga De Reyes itu bukan apa-apa, sehingga begitu mudahnya dihancurkan olehmu. Kalau orang lain, kamu tidak akan berani begitu lancang. Mendengar kata-kata Jenderal Aji, Valentino mencibir lalu menjawab dengan suara serak. Tidak peduli siapapun yang mengusik Angel akan kubunuh. Bab 1806, tunggu dia kembali. Sembarangan! Aji kembali mendengus dingin. Kemudian, dia berkata, memangnya orang sepertimu bisa membunuh orang sesuka hati? Kalau begitu, coba aku tanya padamu. Kalau Pak Reza yang menyakiti istrimu, apa yang akan kamu lakukan? Setelah menanyakan kalimat ini, Aji langsung menoleh dan menatap lurus ke arah Valentino. Dia tidak percaya Valentino berani menantang Reza. Valentino membalas tatapan Aji dan berkata secara perlahan. Sudah kubilang, siapapun yang berani menyentuhnya akan kubunuh. Jenderal Aji tertegun sejenak, lalu tertawa sinis. Kamu? Dasar naif! Kalau kekuatanku tidak cukup, aku akan mengumpulkannya. 1 tahun tidak cukup. Aku akan tunggu 10 tahun. 10 tahun tidak cukup. Aku akan tunggu 20 tahun. Aku tidak akan menyerah sampai aku mati. Suatu hari, akan ada saat di mana aku berhasil membalas dendam. Setelah Valentino menyelesaikan kata-katanya, Jenderal Aji tertegun sesaat. Setelah keheningan yang lama,
dia tetap tidak menemukan kata-kata untuk membantah Valentino. Saat ini, Valentino memberi semua orang di dalam mobil suatu kesan. Mereka merasa bahwa Valentino bagaikan seekor serigala yang sangat pendendam. Sementara Angel Kusuma adalah titik fatalnya. Jika ada yang menyentuh titik ini, maka Valentino akan melawannya sampai mati. Bahkan jika dia mati, dia harus berhasil melukai orang itu. Mulut Jenderal Aji bergerak, lalu dia mendengus dingin dan berkata, "Kalau memang kamu hebat, tunggu saja sampai kamu bertemu dengan Pak Reza." Valentino tidak menjawab lagi dan perlahan-lahan bersandar ke kursi lalu menutup matanya. Di rumah keluarga Yoanda, semua orang terdiam. Hanya tangisan sedih Angel yang terus terdengar. Hanaga maju untuk menarik Angel dan berusaha menghibur dengan suara pelan. Melihat adegan perpisahan ini, semua orang merasa sangat sedih. Mereka baru saja menikah, belum sempat hidup damai 2 hari, tiba-tiba muncul cobaan besar. Tidak akan ada orang yang biasa saja saat menyaksikan suaminya dibawa pergi. Mario, menurutmu kenapa takdir harus memperlakukan Kak Valentino dan Kak Angel seperti ini? Mereka baru saja bertemu setelah begitu banyak penderitaan, tapi sekarang mereka harus berpisah lagi. Kata Chris dengan mata kemerahan dan suara gemetar. Mata Mario juga memerah. Dia melihat jalan di mana Valentino dibawa pergi. "Kak Valentino, kamu bilang kamu akan memberiku satu jawaban saat kita kembali ke kota Neo. Kamu tidak boleh ingkar janji." Tangan Mario juga terus dikepal. Dia menggertakkan giginya dengan sangat kuat untuk menekan emosinya. William dan Kasman juga datang menghampiri Mario dan Chris lalu menepuk bahu mereka sambil berkata, "Satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah menjalankan rencana yang sudah dijelaskan dan diatur oleh Tuan Muda Valentino dengan baik." Sebenarnya, mereka juga merasa sangat sedih. Namun mereka percaya bahwa Valentino pasti bisa mengubah bencana jadi keuntungan. Valentino sudah punya banyak pengalaman hidup. Dulu, Kimesi bahkan membayar pembunuh bayaran dari luar negeri, tetapi dia tetap tidak berhasil membunuh Valentino. Valentino yang saat ini sudah berada di puncak negara Nagon, mana mungkin bisa dibunuh dengan mudah. Benar, kita lakukan semua pesan Kak Valentino dengan baik. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Chris menyeka air matanya dengan lengan bajunya, tatapannya kembali tegas. "Ayah, kamu bilang akan membantu Valentino. Tapi kenapa kamu membiarkan dia dibawa pergi?" Angel terus menangis dan berteriak pada Hanaga. Hanaga menghela napas panjang. Dia juga merasa sangat bersalah. "Angel, kami sudah menggunakan seluruh kekuatan kami. Tapi, tadi itu adalah segel emas gubernur militer. Aku tidak menyangka bahwa Reza akan begitu keras kepala demi membawanya pergi. Selanjutnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantunya." Nada bicara Hanaga sangat serius, juga terdengar ketidakberdayaan yang mendalam. Begitu segel emas gubernur militer digunakan, semua prajurit, dari kedudukan tinggi ke rendah harus menunduk. Tidak akan ada yang berani melawan. Hukuman melawan gubernur militer adalah mati. Nantinya, dosa ini juga akan dilemparkan ke Valentino. Oleh karena itu, keputusan paling bijaksana bagi Hanaga dan yang lainnya saat ini adalah lepas tangan. Valentino hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mengubah bencana jadi keuntungan. "Aku akan menunggunya. Aku mau menunggunya." Angel menggigit bibir merahnya, lalu dia menyentuh perutnya dengan lembut. "Aku mau pulang ke gedung Angkara untuk menunggunya pulang. Kalau dia tidak pulang selama 1 hari, aku akan menunggunya di sana selama 1 hari. Antar aku kembali." Setelah selesai berbicara, Angel langsung berjalan ke mobil. Hanaga segera mengikutinya, hendak mengantar Angel ke rumah pernikahannya dan Valentino. Iring-iringan mobil yang membawa Valentino terus melaju kencang sepanjang jalan. Mobil yang memiliki pelat khusus tentu saja tidak bertemu hambatan karena tidak ada yang berani menghalangi mereka. Iring-iringan mobil itu melaju sangat cepat. Tidak lama kemudian, mereka sudah tiba di tujuan.
Di setengah perjalanan, wajah Valentino sudah ditutup dengan topeng. Aji menoleh melihat Valentino sambil berkata dengan nada sombong. Orang-orang yang sangat penting juga tidak berhak memasuki tempat ini seumur hidup mereka. Kamu bisa datang ke sini adalah kehormatan untukmu. Turun! Tidak peduli seberapa kuat Valentino di dunia luar, di mata Aji dan yang lainnya, Valentino hanya seekor semut. Dia bahkan adalah seekor semut yang mau memberontak. Jadi, di dalam hati mereka memandang rendah Valentino. Sementara keangkuhan mereka juga langsung muncul. Seolah-olah Valentino bisa datang ke tempat ini adalah sebuah kehormatan baginya. Karena memakai topeng, mata Valentino pun tertutup. Dia melangkah keluar dari mobil dengan panduan 2 prajurit. Jenderal Aji! Panggil Valentino dengan nada datar. Apa? Tanya Aji sambil mengernyit ketika mendengar suara Valentino. Meskipun mata Valentino ditutup, dia tetap bisa memalingkan wajahnya ke arah Aji. Saat ini, Jenderal Aji tiba-tiba merasa hatinya seakan-akan gemetar. Dia merasa meskipun Valentino memakai topeng hitam, mata Valentino seakan-akan bisa menembus topeng dan langsung melihat wajahnya. Aku harap kamu bisa mengingat semua yang kamu lakukan dan katakan hari ini. Ujar Valentino dengan nada yang sangat datar sambil menghadap ke Aji. Namun, kata-katanya ini menyebabkan semua orang di sekitarnya tercengang. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Aji dengan nada tegas. Namun, Valentino tidak menjawab dan kembali berjalan maju. Meskipun matanya ditutupi topeng, Valentino seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali. Mata bisa ditutup. Namun, jika hati ditutup, baru namanya buta. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aji melangkah maju dan meraih lengan Valentino. Valentino perlahan-lahan berhenti dan berkata dengan nada penuh makna. Di hari cerah membantu orang, baru akan ada orang yang meminjamkan payung ketika hujan. Aku harap hari-hari Jenderal Aji akan selalu cerah dan tidak akan pernah hujan. Kamu! Mendengar kata-kata Valentino, Aji langsung tertegun. Valentino ini sedang mengancamnya? Kalau begitu aku mau lihat apakah kamu bisa membuat hariku jadi hujan. Periksa tubuhnya lalu bawa dia ke ruangan Pak Reza. Aji terdengar sangat kesal, lalu dia segera memberi perintah. Baik. Beberapa prajurit langsung menjawab lalu menarik Valentino ke ruangan Reza. Bab 1807, tidak ada imbalan tanpa kerja keras. Valentino tidak melawan, dia hanya diam saja dibawa ke sebuah ruangan. Karena matanya ditutup, Valentino tidak bisa melihat apa-apa. Dia hanya bisa merasakan bahwa ruangan itu sangat sunyi dan ada sedikit bau cendana. Aroma seperti ini sangat efektif untuk menembus ke hati orang. Begitu seseorang mencium aroma ini, emosi yang meledak-ledak akan langsung tenang. Klik! Seiring dengan suara yang nyaring, borgol di tangan Valentino dilepas. Kemudian, beberapa prajurit yang menuntunnya mundur dan keluar lalu menutup pintu. Valentino perlahan-lahan memutar pergelangan tangannya untuk menghilangkan rasa sakit karena diborgol. Kamu sudah boleh melepas topengmu. Sebuah suara orang tua perlahan-lahan terdengar oleh Valentino. Sebelumnya, Valentino dan Reza pernah bertemu sekali, jadi mereka bukan orang asing. Oleh karena itu, Valentino langsung mengenali suara Reza. Valentino tertegun sejenak, lalu perlahan-lahan melepas penutup matanya. Siut! Saat penutup matanya dilepas, Valentino melihat ke arah depan. Benar saja, saat ini, Reza sedang duduk di belakang mejanya sambil menatap lurus ke arah Valentino. Mereka berdua saling memandang selama hampir 1 menit. Meskipun usia Reza sudah hampir 90 tahun, aura menakutkan di tubuhnya sama sekali tidak berkurang. Bagaimanapun juga, orang ini sudah menjadi tentara dan berperang selama sebagian besar hidupnya. Kemungkinan besar waktu yang dia habiskan di tentara lebih banyak daripada Hanaga atau bahkan Tuan Besar Yoanda. Saat ini, Reza sepertinya sengaja menunjukkan orangnya ke Valentino.
Aura perang yang menakutkan itu bagaikan badai angin yang menghantam Valentino. Sementara Valentino berdiri diam dengan ekspresi tenang dan tangan di punggung. Dia tidak melakukan apa-apa. Tekanan luar biasa yang keluar dari tubuh Reza benar-benar membuat Valentino merasa tubuhnya mati rasa. Namun, dia tidak mundur, melainkan diam-diam menggertakkan giginya dan berusaha menghadapi aura itu. Dia tidak bisa membayangkan bahwa aura seseorang akan sekuat ini. Valentino merasa kagum dalam hatinya, tapi dia tidak takut. Dia masih muda, masih punya banyak waktu. Valentino percaya bahwa ketika dia mencapai usia Reza, dia pasti akan lebih kuat darinya. Bahkan, Valentino sama sekali tidak perlu menunggu sampai usia Reza untuk memiliki pencapaian seperti itu. Tepat ketika Valentino sudah tidak bisa tetap berdiri, aura di tubuh Reza langsung menghilang dan dia memberi komentar. Bagus. Valentino menunduk sedikit lalu memberi hormat pada Reza. Terlepas dari segalanya, Reza adalah orang yang sangat berjasa dalam militer, layak untuk dihormati oleh Valentino. Silakan duduk. Reza melambaikan tangannya pada Valentino seperti sedang memperlakukan teman lama. Valentino tertegun sejenak, lalu dia juga tidak sungkan-sungkan. Dia langsung menarik satu kursi dan duduk di depan Reza. Apa kamu tahu bahwa sangat jarang ada yang berani duduk di ruanganku? Nada bicara Reza terdengar santai, tetapi dia bahkan tidak melihat Valentino. Valentino tidak berbicara. Dia terdiam selama 2 detik lalu akhirnya mengangguk ringan. Dia datang ke sini bukan untuk bicara bertele-tele dengan Reza. Reza mengambil sedikit daun teh dan memasukkannya ke dalam teko tanah liat berwarna ungu. Kemudian, dia mengambil ketel air panas di sebelahnya sambil berkata dengan datar. Aku mengundangmu 3 kali baru berhasil membawamu ke sini. Ini pertama kalinya selama karierku. Saya masih ada beberapa urusan yang harus ditangani. Mohon dimaklumi, Pak Reza. Ketika semuanya sudah selesai, saya pasti akan datang sendiri. Jawab Valentino dengan nada ringan. Reza tidak menghentikan gerakannya dan malah tertawa ringan, membuat Valentino bingung. Jangan bicarakan hal ini lagi. Karena kamu sudah di sini, mari kita bicara tentang urusan resmi. Tapi sebelum kita mulai, aku punya pertanyaan untukmu. Valentino menyadari bahwa ketika Reza mengatakan ini, dia berhenti sebentar saat menuangkan air panas. Bahkan tangannya juga sedikit bergetar. Seolah-olah pertanyaan yang ingin dia tanyakan selanjutnya sangat penting. Valentino tertegun sejenak lalu menjawab pelan. Pak Reza, silakan bertanya. Reza tidak terburu-buru berbicara, melainkan mencuci teh itu sekali dengan air mendidih, lalu menuangkan air panas lagi. Setelah itu, dia menutup tekonya dan menaruhnya ke samping. Reza langsung bertanya tanpa bertele-tele. Aku ingin tahu, kamu dibesarkan di wilayah laut keluarga Wijaya, kan? Benar, saya dibesarkan di wilayah laut keluarga Wijaya sejak saya masih kecil. Sejauh yang saya ingat, saya selalu berada di wilayah laut keluarga Wijaya. Meskipun Valentino tidak tahu kenapa Reza menanyakan ini, dia tetap menjawab dengan jujur. Reza menyipitkan matanya lalu bertanya lagi. Bagaimana dengan orang tuamu? Di mana mereka? Ayah saya meninggal ketika saya masih muda, sedangkan ibu saya ada di wilayah laut keluarga Wijaya. Valentino mengerutkan keningnya, tetapi tetap menjawab dengan jujur. Dia tahu bahwa hal-hal ini bisa diselidiki dengan mudah kalau Reza mau. Oleh karena itu, Valentino tidak menyembunyikannya. Mendengar apa yang Valentino katakan, Reza perlahan-lahan menyentuh dagunya dan menatap Valentino lekat-lekat, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Benar saja, sama seperti dugaannya. Valentino pada dasarnya adalah keturunan keluarga Wijaya. Sama sekali tidak ada hubungan dengan tebakannya sebelumnya. Valentino hanyalah keturunan dari keluarga Wijaya. Pandangan Reza perlahan-lahan bergerak turun dari wajah Valentino ke dadanya. Reza ragu sejenak, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Dengan statusnya yang tinggi dan kepribadiannya yang angkuh, dia tidak perlu memohon pada Valentino untuk melakukan apa-apa.
Pada saat ini, dengan statusnya, Valentino hanya bisa melihat ke atas. Melihat Reza tidak berbicara lagi, Valentino pun berinisiatif untuk bertanya. Kenapa Pak Reza menanyakan hal-hal ini? Namun, Reza tetap tidak berbicara lagi. Dia perlahan-lahan mengambil teko pasir ungu dan menuangkan 2 cangkir teh. Teh yang mengepul dituangkan ke dalam cangkir seketika mengeluarkan kepulan uap. Aroma teh yang pekat pun tersebar. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma teh, membuat orang-orang mabuk dalam aromanya. Minum dulu. Gerakan Reza terlihat santai. Dia meletakkan secangkir teh di depan Valentino. Namun, Valentino malah melambaikan tangannya dan berkata, Pak Reza, tidak ada imbalan gratis, jadi saya tidak mau minum. Reza tertegun mendengar kata-kata Valentino. Dia pun menatap Valentino dengan tatapan penuh makna. Kepintaran Valentino sedikit melebihi perkiraan Reza. Dilihat dari sikap Valentino, sepertinya Valentino sudah siap untuk bernegosiasi dengannya. Ini adalah teh oolong kualitas terbaik. Produksi per tahunnya kurang dari 0,5 kilogram. Ujar Reza dengan nada ringan. Untuk saat ini, saya masih tidak berhak meminumnya. Valentino tetap menolak. Reza perlahan-lahan menyesap tehnya sambil menatap Valentino. Awalnya, dia sudah menyiapkan banyak kata dan berencana untuk menggunakan taktik memutar untuk bernegosiasi dengan Valentino. Namun sekarang, sepertinya semua persiapannya tidak berguna. Kepintaran dan kepribadian tenang Valentino membuat Reza agak takut untuk lanjut ke langkah selanjutnya. Mata Reza sedikit menyipit. Bahkan jika Valentino tidak ada hubungannya dengan hal-hal itu, dia jelas bukan orang biasa. Sementara makin Valentino bersikap seperti ini, Reza makin menganggapnya serius. Kamu harus memberikan penjelasan atas perbuatanmu.